Bagaimana di Ansor? Ansor ini termasuk ormas yang belum ada noda dan cacat ya, atau bagaimana? Ya, semoga terus begitu. Dan kita berusaha untuk itu. Apa pandangan Anda terhadap kesemberautan sekarang ini? Jujur saja, kita juga dirugikan dengan persoalan ini ya. Misalnya Ansor itu ormas, lalu tiba-tiba terjadi secara generatif bahwa ormas itu punya kelakuan yang dianggap destruktif di masyarakat. Yang sekarang ini menurut Anda sudah keterlaluan, sudah sangat merusak. Menurut saya begini, saya betul bahwa problem kita adalah problem proses penegakan hukum. Jadi sebetulnya tidak salah orang berorganisasi, karena dalam iklim demokrasi yang sehat dibutuhkan organisasi masyarakat sipil yang kuat. Nah, problemnya adalah kita harus membedakan mana organisasi masyarakat betulan atau organisasi yang dalam tanda petik dia adalah organisasi kriminal misalnya. Nah, itu harus dibedakan. Jadi kalau semua tadi institusi tadi sudah terdaftar misalnya, dia dari sisi ADRT sudah qualified, sudah memenuhi. Dia punya ADRT yang tidak bertentangan dengan misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila, dengan konstitusi dan lain-lain. Nah, tinggal misalnya tadi dikatakan oleh Pak Ketua Komisi 2, memang ini proses hukum yang penting untuk ditegakkan. Jangan karena nodas titik rusak susu sebelah. Yang Anda lihat sekarang ini apa? Ormas kriminal atau apa? Ya, inilah yang tadi perlu kita diskusikan. Apakah misalnya kalau dulu apakah yang disebut sebagai preman itu kan sebagai sebuah bentuk resistensi terhadap konstruksi sosial. Misalnya dia hadir karena ada segelintir orang yang merasa termarginalkan secara ekonomi, terpojokkan secara sosial, lalu kemudian berkomuniti dan kemudian membentuk organisasi. Nah, problem berikutnya adalah ini semata-mata tidak lagi sekedar orang mempertahankan resistensi atau survive. Tapi problem berikutnya adalah mereka menjadi predator baru, berburu rente. Yang sekarang ini apa? Yang mana? Ya, ini kemudian tadi bertransformasi dan kemudian menghambat penegakan hukum karena tadi ada kolaborasi dalam hubungan simbiosis mutualis dengan para aktor politik. Aktor politik ini yang tadi dia punya instrumen, kalau di negara dia berarti punya instrumen lembaga-lembaga negara dan lain-lain. Seolah-olah menjadi sulit, padahal perangkatnya sudah ada, regulasinya sudah ada. Jadi menurut Anda keberadaan ormas sekarang ini dan kegiatannya sudah waktunya harus dibubarkan, dihentikan, atau bagaimana? Ya, saya kira nggak bisa asal dibubarkan. Kalau kita negara hukum, ya semua harus melalui mekanisme pengadilan. Kalau dia terjadi misalnya karena dia sistemik, organik, masif, dan semua dari atas ke bawah kelakuannya sama, ya silakan. Yang Anda lihat sudah ada nggak ormas seperti itu yang sudah atas bawah kelakuan sama? Sudah ada nggak? Ya, yang kita lihat baru parsial ya, case by case. Misalnya tadi Bang Hotman sebut kayak case di Kalimantan, lalu kemudian ada case di Depok. Ini kan case by case ya. Nah, ini yang perlu ditelisik lebih lanjut oleh para penegak hukum. Tapi kan di medsos setiap hari sepertinya berita mereka terus yang kita lihat. Ya, saya kira kalau kita semua dalam posisi yang sudah khawatir, disinilah kemudian pentingnya mendesak kehadiran negara. Kenapa? Karena orang sudah tidak merasa terlindungi, dia akan melakukan hal yang sama, menjadi predatoris baru untuk bisa tadi bertahan dari kungkungan perilaku yang dianggap premanis. Menarik istilah yang disebut predator, pemangsa. Itu maksudnya siapa tuh? Ya, kan kita dalam konsep bernegaranya pertama, negara ini kan kalau dalam teori kontrak sosialnya jelas. Kita kehilangan kebebasan, diserahkan negara agar negara melindungi kita, mengayomi kita agar kita bisa tidur nyenyak di malam hari, kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya tadi aparat tidak terlihat nyata kehadirannya, misal, maka kita akan bergerak dalam seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, homo homini lupus. Kita ini saling memangsa, saling menjadi predator. Wah, ini Ansor tapi ternyata istilah hukum homo homini lupus keluar juga ya. Manusia saling bercakar-cakaran. Jadi serigala bagi manusia yang lain ya. Serigala bagi, dan itu bisa terjadi kalau social order yang mestinya dimainkan oleh negara itu berantakan. Homo homini lupus, manusia saling bercakar-cakaran, itulah konsep awal kenapa ada hukum di dunia ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ansor, ada nggak ormas sekarang ini tanpa menyebut nama yang menurut Bapak sudah waktunya harus dibekukan? Terutama mungkin saingannya Ansor. Kita tidak merasa punya saingan ya, karena kita punya spirit berlomba-lomba dalam kebaikan kira-kira. Ya, ada nggak?
Kita nggak punya referensi itu karena kita nggak pernah bersinggungan ya. Yang Anda baca di medsos segala macam? Ya, kita lebih pada tadi kekhawatiran nyata bahwa kalau penegakan hukum ini tidak berjalan sementara pelanggaran hukum Masih kalau atau tidak berjalan? Kalau ya faktanya misalnya tadi ada setelah terbentuknya Satgas banyak ditangkapi, berarti kan sebelumnya tidak terlalu efektif kira-kira begitu. Nah, kalau dia tidak terlalu efektif berjalan, maka kekhawatiran berikutnya adalah orang akan merasa berkepentingan bersatu atau membentuk kelompok baru untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, ini yang tadi khawatirannya adalah bisa jadi nanti clash berikutnya ini bukan antara orang biasa dengan dengan kelompok atau gerombolan tertentu, tapi gerombolan dengan gerombolan. Tapi yang terjadi sekarang benar nggak bahwa orang masuk ormas untuk cari makan? Nah, di Ansor nggak, kita berkhidmah. Di tempat lain ya ada lihat yang heboh? Kita nggak pernah lihat, nggak pernah ngerti dan nggak mau tahu tempat lain karena kita punya vision yang berbeda, kita punya basic value yang berbeda, kita punya orientasi yang berbeda. Gimana sosiolog? Kalau dia Ansor gimana nih? Ansor apa kalah pamor belakangan ini atau gimana nih? Kita nggak rebutan pamor karena kan dari dulu pamor kita sudah tinggi ya. Oh begitu? Ya, jadi kita nggak pernah problem soal itu. Jadi menurut saya begini, yang paling mendasar adalah segera akhiri hubungan simbiosis mutualis antara aktor politik dengan kelompok preman. Ya. Kenapa? Karena politisi ini diuntungkan dari kemampuan mobilisasi. Anda merasa bahwa politisi memakai mereka untuk kampanye? Betul. Untuk mobilisasi massa, kemudian kanalisasi suara dan lain-lain. Tapi jangan lupa kelompok preman ini juga butuh feedback. Ya. Apa feedbacknya? Dia butuh impunitas dari koneksi politik yang dimiliki aktor politik supaya dia terlindungi, merasa di atas hukum. Ya, merasa di atas hukum. Jadi menurut Anda yang segera perlu urgent dilakukan untuk mencegah mengurangi kecemasan investor dan pengusaha apa? Ini bukan hanya soal determinisme ekonomi, seolah-olah masalahnya semua adalah perut, bukan. Ya. Jadi misalnya gini, kalau kita baru teriak bahwa ini persoalan besar, itu masalah itu sudah dirasakan sehari-hari masyarakat di bawah. Ya. Bagi para pedagang di pasar, tukang jualan di kaki lima, mereka merasakan itu sehari-hari. Dan kita dulu lalai soal ini. Kita baru kaget, baru teriak setelah tiba-tiba muncul di berita media nasional asing. Setelah menjadi topik pembicaraan banyak orang soal investasi dan lain-lain. Menurut saya ini sesuatu yang mesti segera diselesaikan karena korbannya terlalu banyak sekali. Korbannya? Banyak sekali. Dan itu bukan hanya negara, bukan hanya negara dalam secara makro atau pengusaha besar. Tapi itu tadi yang saya bilang, mereka yang biasa sehari-hari menghadapi pemerasan, menghadapi pungutan ilegal, menghadapi tekanan luar biasa. Jadi menurut Anda yang perlu segera berperan apa? Kepolisian? Betul, karena dalam konstitusi kita yang memegang peran ketertiban masyarakat dan keamanan adalah kepolisian. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini.